Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Abdullah. Saya pengajar di SMK Negeri 1 Limboto, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana melakukan olahan Simplicia teh daun salam. Proses pengolahan Simplicia teh daun salam dimulai dari yang pertama, pemilihan bahan baku. Pada tahapan ini, kita memilih daun salam yang segar, berkualitas, tidak rusak, dan tidak berjamur. Tahap yang berikutnya, proses pembersihan. Proses pembersihan dilakukan bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran pada daun salam. Yang ketiga, tahap berikutnya, proses penirisan yang dilanjutkan dengan pengeringan. Proses pengeringan itu menggunakan sinar matahari secara alamiah. Untuk menjaga keamanan dari produk teh daun salam, kita perlu melakukan uji mutu secara organoleptik untuk memastikan produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat video berikut ini. Tanaman daun salam biasanya tumbuh sebagai pohon kecil hingga sedang dengan tinggi kurang lebih 5-30 meter. Daunnya berwarna hijau tua, berbentuk lonjong dan memiliki aroma khas yang lembut. Aroma ini adalah membuat daun salam banyak digunakan sebagai masakan ataupun ramuan herbal. Selain dimanfaatkan daunnya, tanaman salam juga memiliki bagian yang lain berguna, seperti kulit, batang, dan buah yang dapat digunakan dalam pengobatan tradisional. Secara umum, tanaman daun salam dikenal sebagai tanaman yang mudah tumbuh, tidak membutuhkan perawatan khusus, dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan maupun kuliner. Proses pengolahan teh daun salam dimulai dari tahap pemilihan bahan baku yang berkualitas. Daun salam yang digunakan dipilih dari tanaman yang sehat, bebas hama, dan tidak terserang penyakit. Daun yang diambil adalah daun yang sudah cukup tua, namun masih segar. Karena pada kondisi tersebut, kandungan aroma dan senyawa aktifnya berada pada kualitas terbaik. Setelah dipetik, daun kemudian disortir kembali untuk memastikan hanya daun yang utuh, bersih, dan tidak rusak yang akan digunakan. Tahap berikutnya adalah proses pembersihan. Daun salam dicuci dengan air yang mengalir untuk menghilangkan debu, kotoran, serta sisa-sisa tanah yang mungkin menempel. Setelah itu, daun ditiriskan hingga tidak ada lagi sisa air pada permukaan. Proses penirisan ini penting agar daun tidak cepat rusak pada tahapan pengeringan.
Daun-daun yang telah dicuci dan ditiriskan kemudian disusun rapi di atas wadah seperti tanpam atau nampan atau rak yang sudah bersih. Penyusunan dilakukan dengan posisi daun tidak saling menumpuk agar sirkulasi udara optimal dari cahaya matahari dapat mengenai seluruh permukaan daun. Langkah ini penting untuk memastikan daun mengering secara merata dan mencegah munculnya jamur. Proses penjemuran biasanya dilakukan pada pagi hari hingga siang hari, ketika sinar matahari masih lembut namun cukup kuat untuk menguapkan sisa air pada daun. Setiap beberapa jam, daun dibalik secara perlahan agar bagian atas dan bawah mendapatkan paparan sinar matahari yang seimbang. Selama proses ini, daun dijaga agar tidak terkena debu atau kotoran dengan menempatkannya di rajang yang aman dan terlindungi. Setelah daun salam melewati tahap pengeringan dan mencapai tekstur yang benar-benar kering, proses selanjutnya adalah penghancuran daun agar ukurannya lebih kecil dan mudah digunakan sebagai bahan teh herbal. Daun salam yang telah kering sempurna biasanya berwarna hijau kecoklatan dan mudah diremas, menandakan bahwa kadar air di dalam daun salam sudah hilang sepenuhnya. Daun salam yang sudah kering kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam wadah blender. Sebelum proses penghancuran dimulai, blender dipastikan dalam keadaan bersih dan kering untuk mencegah daun menjadi lembab atau terkontaminasi oleh sisa bahan lain. Penggunaan blender ini bertujuan menghasilkan potongan daun yang seragam dan mempercepat proses pengolahan dalam jumlah banyak. Selanjutnya, blender dijalankan dengan kecepatan rendah hingga sedang. Kecepatan rendah membantu menjaga kualitas daun agar tidak terlalu halus atau berubah menjadi bubuk. Proses ini juga memungkinkan pengontrolan ukuran hasil rancang sesuai kebutuhan produksi. Daun dihancurkan secara bertahap dan sesekali blender dihentikan untuk mengecek tekstur serta memastikan tidak ada daun yang menempel atau yang menggumpal. Setelah daun salam melalui serangkaian proses mulai dari pemilihan, pembersihan, pengeringan, hingga penghancuran, tahap selanjutnya yakni sangat penting adalah proses pengemasan. Pengemasan dilakukan untuk menjaga kualitas produk, mempertahankan aroma alami daun salam, serta memastikan teh tetap bersih dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, teh daun salam dimasukkan ke dalam kemasan yang kedap udara seperti pouch aluminium. Jenis kemasan ini dipilih karena mampu melindungi teh dari kelembapan udara dan paparan cahaya yang dapat menurunkan kualitas produk. Selama pengisian kemasan, dijaga tetap bersih dalam keadaan kering untuk menjaga kontaminasi. Tahap pengemasan ini merupakan langkah penting dalam menghasilkan teh daun salam yang praktis, higienis, dan memiliki daya simpan lebih lama. Dengan pengemasan yang baik, kualitas teh herbal tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian mutu pada produk teh herbal daun salam. Setelah teh daun salam selesai diolah dan dikemas, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian mutu untuk memastikan kualitas produk sebelum dikonsumsi. Salah satu cara sederhana namun penting dalam menguji mutu teh herbal adalah melalui proses penyeduhan menggunakan air hangat. Pengujian ini bertujuan menilai aroma, warna, rasa, serta kejernihan hasil seduhan. Proses pengujian dimulai dengan menyiapkan 1 sendok teh daun salam kering yang telah diranjang atau dihancurkan. Bahan tersebut dimasukkan ke dalam cangkir atau gelas air bersih. Proses pengujian mutu dimulai dengan menyiapkan 1 sendok teh daun salam kering yang telah diranjang atau dihancurkan. Bahan tersebut dimasukkan ke dalam cangkir atau gelas bersih. Selanjutnya, air hangat bersuhu sekitar 80-90 derajat Celcius dituangkan ke dalam cangkir. Penggunaan air hangat bukan air mendidih bertujuan menjaga komponen alami daun salam agar tidak rusak sehingga aroma dan khasiatnya tetap maksimal. Selanjutnya, diamati warna seduhan. Teh daun salam berkualitas biasanya menghasilkan warna kuning kecoklatan yang jernih.
Seduhan yang terlalu keruh atau berubah warna tidak wajar dapat menandakan adanya ketidaksesuaian dalam proses pengeringan atau kebersihan bahan. Tahap terakhir dalam pengujian rasa, teh dicicipi secara perlahan untuk mengetahui kehalusan rasa, kekuatan aroma, serta tidak adanya rasa pahit atau getir yang berlebihan. Rasa yang lembut, hangat, dan sedikit aromatik menunjukkan bahwa teh daun salam telah diolah dengan baik. Melalui proses penyeduhan air hangat ini, mutu teh daun salam dapat dinilai secara sederhana namun efektif. Uji mutu ini membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar layak dikonsumsi untuk kualitas tinggi serta memberikan manfaat kesehatan sesuai harapan. Berdasarkan hasil pengujian mutu terhadap produk teh herbal daun salam, itu sesuai kriteria yang telah ditentukan, yakni dari segi tekstur, kering dan rapuh, dari segi warna hijau kecoklatan, dari segi aroma daun salam kering, dan dari segi rasa khas daun salam. Teh daun salam Nikmat, menyehatkan, dan penuh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah adik-adik sudah melakukan atau membuat olahan Simplicia teh daun salam. Tibalah saatnya kita pada tahapan yang terakhir, Ibu akan melakukan asesmen, ya. Oke, perhatikan, dengarkan soal yang akan Ibu bacakan. Yang pertama, jelaskan 5 manfaat dari teh herbal daun salam. Saya berikan waktu 5 menit. Tulis pada lembaran kertas yang Ibu sudah bagikan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Adik-adik sudah mengikuti asesmen untuk pembelajaran. Demikian kegiatan pembelajaran kali ini. Kita dapat melakukan atau menerapkan olahan tanaman rempah menjadi suatu produk yang bernilai tambah. Simplicia teh daun salam sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, antara lain 1. Dapat meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, dapat mengurangi kolesterol jahat. Yang ketiga, dapat mengontrol kadar gula. Dan yang keempat, dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.